Oke, balik lagi sama gue di sini. Jadi niatnya pengen apa sih, kayak ngobrol yang ringan-ringan gitu ya. Karena ya lo tahu sendiri, gue gabut, lu gabut, jadi kita sama-sama gabut kan. Jujur gue di sini purely berpendapat, maksudnya bener-bener ini tuh dari kayak pendapat gue, bukan dari sisi medis, bukan dari sisi ahli virus atau sebagainya, tapi dari pendapat gue atas apa yang gue baca di berita, maksudnya sesuai yang media blow up. Baru 3 bulan kita udah banyak banget ngadepin kejadian-kejadian dalam artian gede gitu kan. Ya mulai dari penyerangan Iran, corona gitu awal-awalnya di Wuhan gitu kan. Yang sekarang bahkan kayak di seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Yang paling baru tuh Italia tuh, yang banyak banget warganya, ratusan meninggal gitu kan, karena mereka telat pencegahan. Jadi penyebarannya tuh cepet banget, dan mereka telat nyadar kalau mereka itu udah kejangkit corona. Kalau dipikir-pikir kita telat juga sih, maksudnya telat mengantisipasi pertama, kedua telat menyadari. Kita nggak pure nyalahin semua kesalahan berlimpah ke pemerintah, enggak, tapi kalau kalian perhatiin awal-awal pas ada corona itu kan kayak Indonesia make some jokes gitu kan, apa ya, yang kayak corona minder masuk Indonesia, terus ada meme-nya dan sebagainya gitu. Ya, it's fun, itu lucu. Cuman kalau udah sampai kayak sekarang ini, lucunya di mana coba? Pertama yang mau gue omongin adalah soal langkah pemerintah, yaitu anjuran untuk social distancing. Sebagai pelajar kan semuanya tuh disuruh kayak belajar di rumah. Bahkan kalau nggak salah yang terbaru tuh kan Menteri Pendidikan meniadakan UN gitu kan, yang dalam artian angkatan ini lulus jalur virus gitu kan. Nah, dalam rangka social distancing kayak gini tuh himbauan presiden itu kan suruh tetap kerja gitu ya, maksudnya kayak kerja di rumah lah, ini itu dan sebagainya, yang mana dalam artian di rumah pun kita tetap harus produktif. Ya, that's why gue bikin ini kayak video-video gitulah ala-ala YouTuber, walaupun gue bukan YouTuber, tapi kayak ya udahlah, gue pengen ngomong aja apa yang gue pengen ngomongin gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal social distancing, itu kayak ada plus minusnya gak sih? Kalau buat extrovert kayak gue nih, kayak anjir lah, stres banget gitu kan, di rumah terus ngelihat itu aja gitu kan, scroll IG, scroll Twitter, scroll IG, scroll Twitter. BTW karena kita ngobrol-ngobrol ringan, jadi gue sambil ngerokok ya, biar enak. Ngomong-ngomong soal produktivitas nih ya, banyak banget produktivitas yang bisa kita lakuin di rumah. Kayak misal baca buku. Buat lo yang gak suka baca buku, kata Najwa Shihab, butuh 1 buku untuk gimana kata-katanya, lupa gue. Ini butuh 1 buku buat cinta pada membaca atau gimana gitu, gue lupa. Beberapa komedian melakukan sit down komedi atau kayak komedi gitu, direkam terus diupload. Kayak Panji gitu nge-share, ngerilis video-videonya di YouTube agar subscribernya atau viewersnya tuh bisa nonton secara gratis, bisa ngisi waktu di waktu-waktu luang kita. Dan itu salah satu cara kita tuh saling support saat social distancing gitu. Menurut gue itu salah satu caranya. Jadi nggak kayak nyebarin berita-berita yang nggak penting gitu. Dan kita bisa ngelakuin produktivitas sesuai posisi kita, sesuai apa sih namanya, kayak misal lu penyanyi, ya lu bisa bikin video nyanyi yang banyak dong, karena waktu lu banyak di rumah. Kalau lu lihat Instagramnya Kompleks, itu biasanya nge-share info-info artis live streaming gitu, mereka nyanyi lah, nge-DJ lah atau apa gitu. Misalnya kayak Shawn Mendes atau
siapa gitu. Atau para YouTuber tuh biasanya kayak lebih sering ngupload videonya gitu ya dalam rangka buat nemenin viewers-viewersnya gitu di rumah. Dan mungkin dibalik itu juga karena banyak jadwal artis-artis yang tercancel, makanya mereka bikin apa sih, hiburan di media kan. Karena di media kan bikin hiburan, kalau viewers banyak juga dapat untung juga gitu kan. Beberapa ada yang dapat untung, beberapa ada yang enggak, beberapa ada yang tulus juga. Dan apa ya, temen-temen gue juga banyak banget deh yang ngupload di story WA-nya gitu info-info soal apa sih, corona. Intinya berita-berita daerah ini terjangkit berapa, daerah ini ODP-nya berapa, daerah ini PDP-nya berapa. Terus nge-hiring berita kematian di daerah ini dan sebagainya gitu. Gue tahu tujuan mereka tuh informatif, cuman kita kan lagi dalam apa ya, katakanlah masalah gitu kan ya, masalah gede. Daripada nge-share berita kematian, daripada bikin kita tambah kepikiran, kenapa nggak kita share aja berita yang bikin kita seneng gitu loh, berita yang membangun, berita yang menguatkan, ya kan? Karena nggak ada cara lain lagi bagi kita buat saling menguatkan selain lewat media. Ngomong-ngomong soal kabar baik ya, soal virus corona, ini gue bakal kasih ke kalian kabar baik dari corona ini. Dan sumbernya dari kompas.com ya. Yang pertama adalah lebih dari 70% pasien virus corona di Cina itu sembuh. Jadi kayak berapa banyak yang terjangkit corona, yang positif corona di Cina sekarang sembuh. Yang mana berarti ini mengindikasikan bahwa Indonesia pun bisa sembuh gitu. At least kalau kita nggak bisa menyembuhkan, kita menghentikan penyebaran dengan menjauhi kerumunan tentunya. Oke, next. Polusi udara telah merosot di sejumlah kota akibat karantina. Just like what I said before. Jadi kayak lu di rumah nih berempat, misal keluarga lu 4 gitu kan, di rumah semua lah, otomatis nggak ada yang pergi dong. Dan nggak ada yang pergi, nggak ada kendaraan lah. Dari situlah kenapa apa ya, polusi itu berkurang, karena pemakaian bahan bakar itu berkurang drastis. Dan asap yang ditimbulkan oleh kendaraan, maka drastis juga pengurangannya. Gitu logikanya. Dan penelitian ini tuh dilakuin di Italia, yang mana sekarang mencatat rekor ya. Kalau misal Indonesia berhasil ngadepin pandemik ini, kita juga bisa bangkit lagi, men. Maksudnya kayak kita bisa ketemu sama teman-teman lagi, bisa nongkrong dan sebagainya gitu. Jadi itu beberapa apa sih, kayak berita-berita baik. Dan banyak banget berita baik yang asalnya dari Indonesia. Kayak misal galang dana yang dilakuin sama beberapa selebgram atau artis gitu kan. Banyak banget galang dana, dan mereka, orang-orang yang berpengaruh itu menggunakan hak mereka, menggunakan power mereka buat melakukan hal yang baik. Emang sebagai orang biasa nggak bisa apa-apa emang. Cuman kita bisa donasi, kita bisa share, bisa repost sampai ke publik yang lebih gede gitu kan, biar donasinya tuh sampai gitu ke orang-orang yang butuh. Kalau kita nih, apalagi kalau lu yang masih pelajar, ya tugas lu cuman kayak di rumah aja lah, cukup gitu. Gak usah nongkrong, gak usah ini itu dan sebagainya. Ya gue tahu stres banget, gue juga gak nongkrong, stres banget gitu. Biasanya di rumah ya Afi gitu kan, main gitar, ngopi gitu. Sekarang gak bisa.
bukan sebagai ahli, bukan sebagai tenaga medis, orang terjangkit PDP, ODP dan sebagainya. Ya gue cuman bisa share lah, cuman bisa ngobrol-ngobrol ringan kayak gini ke lulu semua, dan gue pengen lulu semua tuh kayak nyebarin berita yang baik. Oke? Good luck and see you. Oke, kalau lu suka di like sih. Makasih.